Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal. ...102,6 FM Star Serasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Ya, masih bersama kami ya, saya Siti Rahmarab dan Bapak Dr. Haji Kasman SPD MMA ya, yang tetap membahas tentang aset anak dalam pendidikan dan untuk orang tua, begitu ya Pak? Iya, betul. Tadi kita sudah sampai kepada istighfar ya Pak. Anak. Lalu kalau kita nggak sanggup untuk menyekolahkan, mendidik anak, bolehlah sekolah gitu ya kan Ya, Pak? kita titipkan. Dan kita titipkan gitu ya Pak ya, anak ini supaya lebih baik. Iya. Ada juga itu ya Pak ya, hadis juga kalau saya nggak silah bahwa anak yang membaca Al-Quran juga mengalir tuh Pak untuk orang tua. Iya. Jadi bagaimana Pak? Mengalir itu bagaimana? Apakah seperti air atau seperti air yang keruh? Gimana Pak? Jadi artinya gini Bu, dalam sebuah hadis dari Abu Umamah Al-Bahili berkata, aku mendengar Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam kata Nabi Muhammad ya, bersabda, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan mendatangkan pada hari kiamat sebagai syafaat akan bagi yang membaca. Iya benar. Kan gitu. Iya benar. Tetapi tidak lepas juga bagi yang baca ini, kalau anak kita ya kita didik membaca Al-Quran, membiasakannya, tentu bagi kita orang tuanya kebaikan itu akan selalu mengalir kepada kita sebagai orang tua. Iya, berarti lebih baik kita orang tua lah yang mendidik anak untuk baca Al-Quran ya Pak. Iya. Mengenal huruf hijaiyah itu lebih bagus orang tuanya ya Pak ya. Oh iya benar. Berarti sebagai seorang ibu atau sebagai seorang orang tua, kita tuh berarti harus bangga ini. Anak kita pertama kali mengenal Al-Quran, mengenal huruf hijaiyah itu kita yang pertama yang mendidiknya seperti Pak. Dan itu yang akan memberikan jaminan pada kita bahwa kalian nanti akan diselamatkan melalui bacaan-bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh anak-anak seperti itu ya Pak. Nah, kalau begitu besarnya sebenarnya aset anak ini Pak, sejauh mana maksudnya ada nggak tuh Pak kira-kira orang tua teladan seperti apa yang bisa menjadikan anak ini jadi anak yang soleh dan soleha, yang menjadikan bisa jadi aset buat kita gitu Pak? Iya. Gitu. Jadi gini Bu, kita sebagai orang tua yang sangat berperan aktif, ayah dan ibu dalam keluarga itu, ini senantiasa memberikan teladan kepada anak-anak. Artinya gini, janganlah rumah itu dihiasi dengan bentrokan-bentrokan, tapi dihiasilah dengan kasih sayang. Benar. Artinya apa? Anak yang dibesarkan dengan keras, ini hasilnya nanti akan keras. Tetapi anak yang kita didik dengan lemah lembut, ini nanti akan menghasilkan anak yang lemah lembut. Jadi kesantunan kita ini, kita sebagai orang tua, ini menjadi contoh tauladan bagi si anak-anak. Kalau Bu Rahma bertengkar sama bapak di rumah, jangan sempet tahu si anak, kan gitu. Ya harus kunci kamar nih, kunci pintu kamar. Artinya apa? Biar mereka jangan kepikiran. Iya benar sekali. Mereka jangan kepikiran, kok kenapa pagi-pagi bapak sama mama udah bentrok. Kena ke psikis anak. Iya. Jadi artinya kalau ini sering berulang, dia jenuh. Apa namanya bapak saya sama mama saya? Ini yang menyebabkan anak bisa sporing ya Pak? Iya, bisa sporing. Minggat dari rumah, dia membuat ulah. Benar. Jadi, tapi tidak sedikit juga orang tua yang selalu menyalahkan anak. Iya. Sebenarnya jangan kita salahkan anak dulu. Kita introspeksi dulu, kita sebagai orang tua seperti apa gitu ya kan? Benar. Bagaimana kita mendidik anak kita ini? Jadi jangan kita vonis langsung. Saya sudah jenuh, seperti yang Bu sampaikan. Saya sudah jenuh bimbing anak saya ini. Jangan. Iya benar. Kesungguhan kita, kesabaran kita itu adalah suatu ibadah. Tidak mungkin mendidik anak itu seperti membalikan telapak tangan semudah itu. Tapi dia punya proses, ya kan? Oh iya benar. Kita harus memahami bagaimana kondisi si anak.
dari sisi usianya. Iya, benar-benar. Ya, Berarti orang tua ini memberi pengaruh yang besar untuk perkembangan anak. iya, sangat Bu. Jadi ketika kita menginginkan anak itu lembut, maka kita harus lembut. Lembut. Ketika memang kita anak itu memang kita membuat keras, berarti siap-siaplah anak pun keras kepada Akan kita. keras. Benar sekali. Itulah kalau dalam bahasa dakwah kaulan karimah, kaulan syadida, Iya. lemah lembut dan penuh dengan kasih sayang dalam ilmu dakwahnya seperti itu ya Pak. Makanya rumah tangga itu kita jadikan baiti jannati, rumahku Iya. surgaku. Iya benar. Orang-orang yang di dalam rumah itu semuanya menikmati Iya benar. bagaimana surganya rumah tangga kita. Iya benar-benar. Jadi orang tua itu adalah pendidikan pertama Iya. dalam perkembangan anak seperti Pak ya. Selain dia pendidikan pertama dan paling utama juga dia juga bisa memberikan pengaruh pertumbuhan kepada anak tadi. Seperti yang saya bilang, kalau memang mau jadi anak yang kasarlah kita. Kalau memang dia mau lembutkan. Iya. Dan jangan pernah menjas anak. Iya. Benar, jangan pernah menyalahkan ya Pak ya. Salah satu contoh gini Bu ya. Anak sudah nyata bersalah. Ini kadang-kadang kan emosi kita kadang-kadang tidak bisa kontrol. Sehingga mengatakan kalimat-kalimat yang tidak bagus. Iya benar-benar. Maki ya. Memaki. Iya benar. Malah sampai Pakai kita tangan. pakai tangan. Iya benar-benar. Jadi ini kan sudah perlakuan yang kasar. Tetapi selalulah memberikan kaulan karim. Kaulan Dalam masyur. mendidik. Ya. Nah, jangan seperti itu. Kalau kau berbuat seperti itu nanti efeknya begini. Kan gitu. Dan tidak boleh mengatakan jangan sama anak kecil ya Pak ya. Ya. Karena kan akan terekam dalam memorinya bahwa semua itu jangan. Iya, Akhirnya tidak iya. semuanya nanti, kan? Akhirnya nanti dia akan berpikir ya udah nggak usah. Nggak ada yang perlu lagi di dunia ini gitu lah Pak ya. Gitu. Tapi Pak di dalam mendidik anak ini untuk menjadi seorang orang tua yang teladan gitu ya Pak. Ya. Ada nggak kira-kira kiat menjadi seorang anak yang kiat menjadi seorang orang tua yang bijaksana seperti apa itu? Karena memang kita banyak kasus kekerasan kepada anak, Ya. penyiksaan terhadap anak. Baru-baru ini ada saya lihat di berita penyiksaan anak gitu ya Pak ya, Ya, betul. yang di bawah umur, anaknya sendiri dipukul hanya gara-gara menangis, sampai dibunuh juga ada. Ya. Jadi sebenarnya itu kan menjadikan sebuah hal yang sangat tragis Ya. sebagai manusia, Ya. gitu ya Pak. Jadi sebenarnya apa sih sebenarnya, bagaimana kiat menjadi seorang orang tua yang bijaksana itu gitu Pak, biar anak tidak menjadi korban. Iya. Yang pertama kita walaupun kita merasa dia anak kita, Iya. kan gitu. Tetapi si anak ini perlu dihargai. Oh, Berikan penghargaan kepada si anak. reward ya Pak ya. Dikasih reward dia. Iya benar-benar. Perhatikan yang sama saat anak bicara. Kadang-kadang mentang-mentang si anak yang ngomong kita tidak peduli. Iya. Tetapi pandang bola mata dia di waktu ngomong. Cara pandang kita kepada anak waktu dia ngomong itu, bola matanya kita lihat. Ini sudah memberikan reward kepada anak. Bahwasanya apa yang saya sampaikan ini rupanya didukung sama orang tua. Kan gitu, didengarkan sama orang. Iya benar-benar. Itu. Kemudian usahakan posisi kita sejajar Sama anak. sama anak, memberikan nasihatnya kan. Malah kalau sudah layak kita ajak musyawarah, minta pendapat sama dia. Bapak punya rencana begini-begini sama ibu, bagaimana nak pendapat kamu? Berarti diajak diskusi. Diajak diskusi. Harus didengarkan pendapatnya. Iya. Jangan kita hanya mengintervensi. Mengintervensi. Harus pakai baju merah, harus pakai baju hijau. Iya. Nggak boleh jajan es, gitu ya Pak ya. Iya. Berarti harus tanya mau apa nak? Mau apa nak? Pakai baju apa nak? Seperti iya. itu ya Pak ya. Kita tanya. Jadi dia merasa dihargai, merasa dirinya itu ada untuk orang tua. Oke Pak, semakin menarik ya, karena kalau sudah membahas anak, saya sebagai seorang ibu pun sangat perlu berarti menintrospeksi diri saya yang mungkin dulu yang pernah jangan mencubit anak lagi gitu ya Pak. Oke baik. Cubitan kasih sayang Kasih sayang. apa-apa. Ya nanti kan kita bahas nih masalah cubitan kasih sayang ini ya Pak ya. Oke baik sahabat Star FM dimanapun Anda berada, kita akan jeda iklan satu iklan berikut ini, tetapi 102,6 FM. Bagi Anda atau keluarga Anda mengalami atau penyandang disabilitas, Anda dapat mengajukan alat bantu seperti kaki palsu, tangan palsu, tongkat, dan kursi roda, juga alat bantu dengar
bagi penyandang disabilitas. Gratis, tidak dikenakan biaya apapun. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal. Berjiwa sosial, ikhlas, tanggap, dan tuntas dalam pelayanan. 102,6 FM Star Serasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Sahabat Star FM dimanapun Anda berada, kita kembali lagi ya dalam obrolan kita tentang pendidikan anak sebagai investasi orang tua bersama Bapak Dr. Haji Kasman SPD MA. Ya Bapak, tadi kita sudah membicarakan tentang hargai anak dan hargai pendapat. Selain itu, apalagi kira-kira supaya menjadi anak tuh merasa ada tuh, Pak? Di saat kita mau menyuruh, kan gitu, maka gunakanlah kalimat minta tolong. Minta tolong. Ya, Iya. tolong ambilkan itu. Nah, tolong kerjakan ini. Benar-benar. Setelah dia mengerjakan, maka kasih reward. Terima kasih ya nak. Ini. Jadi ketika dia buat salah Pak kira-kira? Ya tentunya kita nasihati secara baik-baik. Yang jelas jangan diberikan kata-kata yang kasar. Iya benar. Ya, jangan diberikan kata-kata yang kasar agar tetap dia merasa dihargai. Iya benar. Kemudian yang lainnya adalah kita jangan mempermalukan. Benar. Contoh, kadang-kadang anak sudah usia 7 tahun kan masih ada yang ngompol. Ih, kamu ngompol ya gitu, iya. Apalagi diceritakan sama orang-orang. Iya, malu dia. Anak saya udah 7 tahun masih ngompol. Malu dia Pak ya. Jadi kelemahan-kelemahan itu jangan kita sampaikan sama orang. Dia malu. Oh iya. Dan selain itu juga kita juga harus memberikan kata-kata positif berarti ya Pak. Wow, kamu hebat nak ya, gitu ya Pak ya. Ini kata-kata reward ini sangat penting bagi anak. Benar. Kamu hebat nak. Jadi ketika ada anak yang ponten 5 misalnya, matematika mah, ini kakak ponten 5 gitu. Ya, ini sudah hebat, tetapi harus kita perbaiki. Iya benar. Itu sudah hebat. Jangan besok jangan nilai 5 lagi. Iya benar. Belajar iya, lebih hebat lagi. Jadi motivasi buat anak kita ya Pak ya. Oh, jangan kita katakan mentang-mentang dia dapat nilai 5, kamu tolol. Jangan. Iya benar. Tidak boleh. Dan itu akan menjadikan diri anak menjadi lebih tidak percaya diri ya Pak ya. Oke. Dan selain itu ada nggak lagi kira-kira yang bisa membuat kita itu jadi bijaksana biar anak pun jadi lebih oke kepada kita gitu Pak? Ya, kemudian di samping itu, ya kita sebagai orang tua harus membuat manajemen waktu kita. Kapan saatnya kita bercanda sama si anak? Karena si anak ini perlu, dia butuh belayan kasih sayang dari ayah dan ibunya. Walaupun kita bawa ke tempat-tempat yang sedikit modalnya gitu kan, di kampung-kampung kan banyak. Iya benar. Atau kita bawa ke Panantapan hari-hari libur. Artinya apa? Biar si anak ini, tengoklah anak, itulah dari Panantapan sana kita lihat keindahan alam itu. Inilah ciptaan Allah. Iya benar. Kita ayun dia kalau ada mainannya di situ. Kita berikan fasilitas sehingga dia merasa nyaman dan selalu merindukan kita sebagai orang tua. Dan kita juga harus memberikan waktu ya Pak. Iya. Waktu juga merupakan satu kunci utama untuk memberikan kedekatan kepada orang tua. Iya betul. Lalu kalau misalnya kita juga harus disiplin. Ya. Perlu nggak kira disiplin pada orang tua? Kepada anak maksud saya. Ya, perlu Bu. Contoh, disiplin yang kita bangun kepada anak. Anak yang masih bayi, kalau kita buat disiplin dari awal, kita suruh pipis. Kita angkat kamar mandi, suruh pipis. Insya Allah ini kan terbiasa nanti. Itu yang paling kecil. Iya benar. Sehingga nanti tidak perlu pakai pampers lagi, sudah dia tepat waktu. Tengah malam, dia terbangun, kita angkat, suruh pipis. Berarti kita juga ada cara pengajaran sesuai dengan umur. Dari umur anak yang balita, anak yang remaja, dan orang dewasa itu bagaimana kira Pak? Ada nggak kira perbedaannya? Ada Bu. Mana itu? Kadang-kadang kan kalau anak itu masih umur 1 sampai 2 tahun, seperti yang kita katakan tadi, latihan buang air kecil, dibuat jadwal makan. Oke. Jangan istilahnya semuanya kita buat depannya
tetapi kita buatlah planningnya. Makannya si anak jam berapa? Iya benar. Kan gitu. Lalu Pak, yang lain, kalau yang anak-anak itu gimana? Anak umur 5 tahun gitu? 3 sampai 4 tahun misalnya? Ya, anak umur itu 3 tahun sampai 4 tahun itu coba kita biasakan waktu di saat kita nyapu. Dicontohkan. Oh iya benar. Ya, kan? Karena anak itu sifatnya meniru orang tua. Ya, jadi ketika kita mau anak itu mau sholat, berarti kita orang tua baru sholat nih. Iya. Biarkan saja dia ngekor di belakang. Iya. Walaupun dia nggak pakai telekung, nggak pakai apa. Iya benar-benar. Karena dia cerminan ya Pak cerminan. Ya. Karena sifat si anak umur 3 sampai 5 tahun itu kan sifatnya mencontoh. Iya. Berarti intinya kita dalam mendidik anak itu harus dengan kasih sayang, harus banyak berkomunikasi dan harus jadikanlah anak itu menjadi dirinya sendiri seperti itu Pak. Dan paling utama adalah doa. Berdoalah kita kepada Allah Ta'ala agar anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Kata-kata terakhir Pak dari Bapak, karena sudah waktu kita agak mepet ini, apa kira-kira yang menjadi kesimpulan dari pembicaraan kita ini kira-kira? Ya, kesimpulannya kalau yang dapat saya sampaikan dari pembicaraan kita, yang pertama kita harus sadar bahwasanya anak ini merupakan amanah yang perlu kita pertanggungjawabkan. Benar. Yang kedua, kita berikan pendidikan. Kalau kita tidak mampu di rumah, kita titipkan ke lembaga-lembaga pendidikan. Iya. Kemudian yang ketiga, tumbuhkan di rumah itu kasih sayang. Iya benar. Biasakan kalimat-kalimat yang qalan karim, qalan syadid. Iya. Kalimat-kalimat lemah lembut. Kemudian jangan bosan mendoakan. Benar sekali. Ya, jangan bosan mendoakan anak kita ini. Sebandel-bandelnya pun kalau kita memohon kepada Allah dengan khusyuk, ya Allah jadikanlah anak saya, keturunan saya ini anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada bangsa, berbakti kepada negara, bermanfaat untuk orang lain, kan begitu. Iya baik Pak. Jadi terima kasih Pak untuk banyak materi hari ini. Saya sangat tersentuh karena saya juga seorang ibu. Mudah-mudahan nanti anak saya jadi anak yang soleh-soleha dan saya orang tua yang bijaksana. Ya baik, sahabat Star FM dimanapun berada, sudah berakhir ya obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua dan satu kuncinya adalah doa. Ya, jangan lupa kuliah di STAIN Mandeli Natal, khususnya di Prodi Manajemen Dakwah. Lebih kurang saya mohon maaf. Undur diri, saya Siti Rahmarab dan Bapak Dr. Haji Kasman, SPD MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oasis, obrolan seputar Islam, hanya di Stat 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah STAIN Mandeli Natal.